Assalamualaikum teman-teman, kabar baik ya semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fluida dinamis, tepatnya tentang hukum kontinuitas. Nah, di antara kalian pasti pernah ya mainan selang atau mencet-mencet ujung selangnya agar airnya memancar. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mengetahui apabila ujung dari selang tersebut kita persempit, maka laju aliran air dari selang tersebut akan semakin besar dan memancar. Inilah yang sering kita sebut dengan hukum kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari tempat satu ke tempat lain. Hukum kontinuitas menjelaskan bahwa fluida yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya, masanya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang atau bersifat kekal. Dalam artian, fluida di semua titik adalah sama. Anggap suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa. Massa yang masuk dari salah satu ujung pipa tersebut akan sama dengan massa yang keluar dari salah satu ujung pipa lainnya, walaupun diameter pipa tersebut adalah berbeda. Atau dapat dikatakan massa yang masuk dengan massa yang keluar adalah sama atau konstan. Secara matematis dapat kita tulis dengan persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat dan V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon. Jadi, saat luas penampang atau A-nya besar, maka kecepatan dari fluida tersebut akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila luas penampangnya kecil atau A-nya kecil, maka kecepatan dari fluida atau V-nya akan semakin besar. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat simulasi berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang aliran dari sebuah fluida. Bisa kita lihat, ini merupakan aliran dari fluida di dalam sebuah pipa, dan yang merah-merah itu adalah laju dari fluida atau seberapa besar kecepatan dari fluida tersebut. Nah, ini merupakan simulasi yang pertama ya. Ada dua penampang di sini, penampang pertama dan penampang kedua. Di penampang pertama, dengan luas 2 meter kuadrat, kecepatan fluida yang dihasilkan adalah 2,5 meter per sekon. Kemudian, di penampang kedua, dengan luas sebesar 3,6 meter kuadrat, ternyata kecepatan fluidanya adalah 1,4 meter per sekon. Sedangkan pada simulasi kedua, pada luas penampang 1 dengan luas 2,5 meter kuadrat, ternyata kecepatan fluidanya adalah 2 meter per sekon. Kemudian di penampang kedua dengan luas 0,8 meter kuadrat, ternyata kecepatan fluida yang dihasilkan adalah 6,4 meter per sekon. Untuk membuktikan kebenaran simulasi tadi, mari kita lihat percobaan berikut ini. Dari simulasi tadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin besar luas penampang, maka kecepatan fluida akan semakin kecil. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.